berarti tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian saham merupakan salah satu dari beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk berinvestasi. Dengan membeli saham suatu perusahaan berarti kita telah menginvestasikan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan jika dijual kembali saham tersebut. Kemudian karakteristik saham. Saham memiliki karakteristik antara lain yaitu satu, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Kemudian dua, memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau one share one vote. Kemudian tiga, memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan saham. Kemudian empat, memiliki resiko kerugian terbesar. Kemudian lima, terakhir, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham yang beredar terjadi karena beberapa alasan, yaitu satu, untuk dibagikan sebagai dividen. Kemudian dua, untuk menaikkan harga pasar saham. Kemudian tiga, yaitu untuk mengurangi jumlah pemegang saham di perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekuitas. Menurut Ikatan Akuntansi 2002, ekuitas didefinisikan secara sintaktik, di mana ekuitas diartikan sebagai hak residual aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, akuntansi untuk ekuitas itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT dan akuntansi usaha untuk badan usaha bukan berbentuk PT, di mana akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk bukan PT ini harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk standar keuangan yang ada di industri yang bersangkutan. Misalnya itu koperasi. Dan yang kedua itu akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT. Modal saham berbentuk PT meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan di store. Kemudian, komponen ekuitas dibagi menjadi dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan, di mana modal setoran itu dibagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain-lain. Modal bentukan atau laba ditahan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, laba atau rugi. 2, dividen. 3, rekapitalisasi. 4, defetif. 5, koreksi. Dan 6, perubahan akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang bentuk organisasi perusahaan. 3 bentuk organisasi perusahaan bisnis. 1, perorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. 2, persekutuan atau partnership. Persekutuan firma dan komoditer merupakan bentuk organisasi di mana 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga tanggung jawab dan hak yang akan ditanggung oleh mereka. 3, perusahaan. Perseroan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendirian perseroan terbatas. Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat yang pertama yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sifat utama dari perseroan terbatas yang tersirat dalam syarat ini adalah perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan atau perkumpulan yang tidak dapat didirikan oleh hanya satu orang saja, yang mana yang telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,
Syarat ini sangat mendasar pada pembentukan perseroan terbatas, yaitu adanya suatu perjanjian di antara para pihak pendiri perseroan terbatas tersebut. Kemudian syarat yang kedua yaitu akta pendirian berbentuk akta notaris. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akta yang dibuat oleh seorang notaris bukanlah sebagai syarat mutlak untuk mendirikan suatu perseroan terbatas, melainkan hanya saja sebagai bukti dibentuknya atau didirikannya perseroan terbatas yang berdasarkan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum. Tentu syarat yang ketiga yaitu setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Syarat ini telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap pendiri menghadap ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta pendirian. Setiap pendiri tersebut sudah mengambil bagian saham. Hal ini dikarenakan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa di dalam akta pendirian terdapat nama pemegang saham yang telah mengambil saham perseroan terbatas tersebut. Kemudian untuk syarat yang terakhir yaitu memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri, yang mana yang telah dijelaskan pada pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang prosedur pendirian PT. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dividen. Dividen adalah pembagian laba pada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian laba ini dapat mengurangi laba ditahan dan kas yang diterima oleh perusahaan. Kemudian jenis-jenis dari dividen ada 4, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dan yang terakhir itu dividen likuiditas. Yang pertama, dividen tunai. Dividen tunai jenis ini paling umum digunakan oleh para pemegang saham karena pembayarannya secara tunai, dan terkadang perusahaan publik membayarnya secara berkala 1-4 kali dalam setahun. Dividen ini biasanya dikenai pajak sesuai dengan hukum yang berlaku pada tahun pengeluarannya. Terus yang kedua itu ada dividen saham, di mana dividen saham ini dibayar menggunakan saham dan paling sering dimanfaatkan oleh para pemegang saham atau perusahaan ketika kekurangan uang kas. Yang ketiga ada dividen properti. Dividen ini dibayar menggunakan barang atau properti atau aset. Biasanya dividen ini jarang digunakan oleh para perusahaan karena cara perhitungannya yang cukup rumit. Biasanya perusahaan melakukan dividen ini ketika uang tunai yang ada di perusahaan sudah terlanjur tertanam dalam investasi perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat itu dividen likuidasi. Dividen ini dapat juga diartikan sebagai pengembalian modal, di mana hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun hal ini hanya berlaku jika perusahaan memiliki sedikit saham atau kekayaan. Jika tidak ada sama sekali, maka pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen: 1. Kebutuhan dana untuk membayar utang. 2. Likuiditas. 3. Tingkat pertumbuhan perusahaan. 4. Keadaan pemegang saham. 5. Pembatasan hukum. Dan 6. Pengawasan terhadap perusahaan. Nah, itulah tadi vlog kami yang berisi tentang materi kami, likuiditas. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengertian yang kita sampaikan, karena ini baru pertama kali kita buat vlog. Dan jangan lupa ya, like dan Subscribe. bye.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.